Nah, astagfirullahaladzim. Duduk di sini aja deh. Astagfirullahaladzim. Lazim. Loh, Devi. Mas Danang. Ya Allah, Devi. Di mana sayang? Ini sayang. Udah. Stop sini. Udah di sini. Ini rumah aku sayang. Oh, jadi ini rumah kamu sayang. Iya sayang. Oh, tapi kita kok berhenti di sini? Terus kamu ngapain gini-gini? Enggak sayang, enggak apa-apa. Aku cuma takut ketahuan kakak aja. Soalnya Iya, kamu tinggal bilang aja sama kakak kamu kalau aku ini pacar kamu. Iya, bukan gimana ya sayang. Kenapa sih? Aku tuh nggak pernah bawa laki-laki sebelumnya ke sini, dan kakakku juga nggak tahu kalau aku punya pacar. Jadi kamu nganterin aku cukup sampai sini ya? Iya, tapi aku ini merasa laki-laki gak gentle sayang. Kalau laki-laki gentle kan harus nganterin pacarnya sampai rumah, ya kan? Iya sayang, tapi ini bukan masalah gentle atau nggak gentle. Cuman aku takut sama kakak. Kapan-kapan aja ya, kalau kakak tahu aku punya pacar, kamu boleh nganterin aku sampai rumah. Aduh, udahlah sayang. Kalau kayak gini, aku ini merasa gak diakui sebagai pacar kamu gitu loh. Iya. Gini. Nggak kayak... Besok kita jalan-jalan lagi. Mumpung aku ini masih libur. Kan besok hari Minggu. Nah, aku besok jemput kamu langsung ke sana. Aku mau izin sama kakak kamu kalau aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Sayang. Udah. Sabar. Kamu mau ngelihat pacar kamu ini dimarahin sama kakaknya, enggak kan? Dimarahin? Emangnya kamu buat salah? Enggak kan? Iya, Lagian kita pacarannya ya sewajarnya, kita gak macem-macem. Iya sayang, cuman Dan aku ini punya niat baik sayang. Aku mau izin sama kakak kamu kalau kamu ini mau diajak jalan-jalan. Berarti aku ini laki-laki yang baik. Iya, aku paham kok. Kamu memang laki-laki yang baik. Cuman masalahnya kakak aku itu sensitif banget sama aku. Jangankan tahu aku punya pacar, keluar kayak gini aja, aduh, aku tuh deg-degan banget. Udah, pokoknya sayang, sabar aja ya. Pasti nanti aku kenalin kok sama kakak, oke? Enggak. Intinya besok aku mau jemput kamu langsung ke sana. Dan aku mau izin sama kakak kamu kalau kamu mau diajak jalan-jalan sama aku. Udah, aku sekarang mau pulang. Sampai ketemu besok. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sayang, hati-hati. Sampai ketemu besok. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Aduh, gimana ini besok? Di Hikmah. Tunggu dulu, Mbak Devi barusan keluar sama siapa itu? Sama siapa? Sama cowok, ada kelihatan ya. Bentar. Itu kalau nggak salah namanya Mas Agung ya? Bukan kok. Itu ojek. Ojek. Nggak usah alasan ya Mbak Devi. Ade itu tahu sama orang itu. Dia juga nggak pakai jaket ojek kok. Nggak usah bohong, nggak usah alasan. Iya, tapi beneran itu ojek. Cuman ojek lokal, jadi nggak pakai jaket kan, Dek? Aduh, Kak. Ade itu udah lihat dari tadi kayaknya mesra gitu ngomongnya. Mesra-mesra gimana? Enggak lah, kamu aja yang terlalu pikirannya kemana-mana. Jadi omongan biasa aja kelihatannya mesra. Aduh, Mbak Devi masih aja cari alasan. Nih, dari muka Mbak Devi aja udah beda. Awas ya, nanti Adek bilangin sama Kak Kevin. Ngapain kamu mau bilang sama Kak Kevin? Lagian kan
Mbak Devi juga nggak ngapa-ngapain sama orang itu. Mbak Devi cuma berteman kok. Aduh, udahlah Mbak Devi, nggak usah alasan-alasan. Pokoknya ya Mbak Devi bakal adik bilangin sama Kak Kevin biar Mbak Devi tuh dimarahin. Soalnya adik yakin pasti Mbak Devi ini pacarnya aneh-aneh sama Mas itu kan? Aneh-aneh gimana maksud kamu? Jangan mikir enggak ya. Mbak Devi itu sama Mas Agung. Ya memang pacaran. Tuh kan? Cuman sewajarnya. Jangan bilang sama Kak Kevin. Aduh, Mbak Devi dari sini aja udah bohong. Adek yakin kalau misalkan Mbak Devi itu lagi keluar atau jalan-jalan sama pacarnya itu, pasti dibawa ke tempat yang gelap-gelap kan? Mbak Devi, Mbak inget ya, Mbak Devi itu harus menjaga martabat keluarga, jangan sampai malu-maluin. Deh Hikmah, pikiran kamu itu terlalu jauh. Makanya jangan suka nonton drakor. Mbak Devi nggak ngapa-ngapain kok. Mbak Devi itu nggak jujur sama kamu. Cuma takut aja kamu itu bilang sama Kak Kevin. Kamu tahu sendiri kan, Kak Kevin kayak gimana orangnya. Ya Kak Kevin kayak gitu karena kakak itu sayang sama kita. Kakak itu nggak mau kita itu salah pergaulan gitu Mbak. Ya tapi kan ini usia Mbak Devi juga udah ya matang. Masa nggak boleh pacaran ya? Bukan Ya, iya bukannya nggak boleh. Cuman Mbak Devi tuh harus tahu batas. Udahlah, mending Mbak Devi tuh putus aja sama Mas Agung itu. Astagfirullahaladzim, kamu tuh apa-apaan sih? Udah ya, kamu tuh masih kecil. Makanya pikirannya itu nggak boleh negatif terus, harus positif. Tenang aja, Mbak Devi nggak akan bikin malu keluarga ini kok. Udah. Oke, kamu nggak boleh bilang ya sama Kak Kevin. Nggak boleh bilang. Mbak Devi mau masuk dulu. Awas ya bilang ya. Aduh, kok bisa-bisanya sih Mbak Devi pacaran sama Mas Agung? Padahal kan Mas Agung itu mantan terindah adek. Duh, ini nggak bisa dibiarin ini. Terus dilihat-lihat juga kayaknya Mas Agung sekarang makin kaya, makin ganteng juga. Ini nggak bisa dibiarin. Pokoknya Mas Agung harus jadi pacar aku lagi. Tapi gimana ya? Aku mending bilang sama Kak Kevin aja deh. Kak Kevin, Kakak. Ya, Dek. Kak, sini cepat. Ada apa sih? Sini cepet Kak, penting. Aduh, apa? Kak, barusan Kak, Mbak Devi itu diantar pacarnya di sini. Dan asal Kakak tahu, pacarnya itu mantan terindah Ade waktu SMA. Hah? Mantan terindah, Dek? Iya Kak. Loh, berarti mantan kamu itu pacaran sama Dek Devi gitu? Iya Kak, sekarang mantan Ade itu jadi pacarnya Kak Devi. Kak, ini nggak bisa dibiarin Kak. Adek mau mantan Ade itu pacaran sama Adek lagi. Aduh, Dek, kamu itu kayak nggak ada cowok lain aja, Dek. Di luar sana itu banyak yang naksir kamu, cuman kamunya aja yang terlalu pilih-pilih. Tapi Kak, asal Kakak tahu, pacar Kak Devi itu mantan tersayang Adek Kak. Terus Kak, dia itu anak orang kaya. Sekarang kayaknya dia itu makin kaya Kak. Ya terus kakak harus ngelakuin apa supaya mantan kamu itu pacaran sama kamu lagi? Caranya gimana? Gini Kak, sekarang kita itu harus mikir panjang Kak. Kakak tahu sendiri kan, Mbak Devi itu cuman saudara tiri kita Kak. Masa iya saudara tiri punya pacar yang kaya raya? Terus misalkan nanti kalau Kak Devi itu nikah sama Mas Agung, enggak. Adek enggak mau pokoknya. Kak gini aja Kak, mending Mbak Devi itu diusir aja dari sini. Hah? Diusir, Dek? Iya. Alasannya gini aja. Alasannya karena Mbak Devi itu pacaran terus ngelakuin hal yang aneh-aneh, terus jadinya bikin malu kakak gitu. Iya Kak, bilang gitu aja. Aduh, kamu serius, Dek? Nggak terlalu fatal kalau seperti itu? Ya enggak lah Kak. Emangnya kakak nggak kasihan sama adek? Adek itu cinta sama Mas Agung Kak. Nanti kalau misalkan adek itu bisa nikah sama Mas Agung, adek yakin hidup adek tuh bahagia. Kakak nanti mau minta apa? Mau minta mobil, nanti pasti adek belikan kok. Soalnya Mas Agung itu anak orang kaya Kak. Iya kakak paham. Tapi bener kan harus dengan cara seperti itu? Iya Kak, bener. Lagian kalau misalkan Kak Kevin nggak mau, berarti kakak itu nggak sayang sama adik kandungnya. Kakak itu lebih milih Mbak Devi yang adik tirinya. Loh, ya bukan gitu. Bentar dulu, kakak ini mikir, jangan disosor-sosor terus. Aduh, ya udahlah Kak, nggak usah mikir panjang lebar. Lagian Mbak Devi itu ada di sini cuman bisa nyusahin, nggak ada untungnya. Lagian juga ya orang tua Mbak Devi kan udah meninggal. Lagian nggak ada gunanya dia itu di sini. Ya, sabar dulu.
Dek Devi. Dek Devi. Kak beneran diusir ya? Sini dulu. Kakak mau ngomong sama kamu. Iya Kak Kevin, ada apa ya Kak Kevin? Jadi gini Dek, barusan Dekma itu laporan sama kakak kalau kamu itu tadi itu pacaran. Terus kamu itu ngelakuin hal-hal yang gak senonoh. Iya Kak, bener Kak. Tadi itu Mbak Devi sama pacarnya dicium keningnya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Enggak Kak, Dek. sumpah demi Allah Kak. Astagfirullah. Ada nggak pernah Kak, dicium? mau ditaruh di mana martabak keluarga kita Kak? Masa iya dicium di pinggir jalan? Sumpah demi Allah Kak. Ade nggak pernah dicium sama pacar Ade. Aduh, udahlah Dek. Kamu itu nggak usah ngeles lagi, nggak usah pembelaan lagi. Gak mungkin Dekma ini bohong sama kakak, ngerti kamu? Enggak kok Kak. Ade pacarannya beneran gak aneh-aneh. Iya Kak, Ade akuin Ade memang salah nggak bawa pacar Ade masuk untuk ketemu kakak. Tapi beneran Kak, Ade nggak ngelakuin apa-apa. Nah, apalagi seperti itu. Kamu itu diturunin di pinggir jalan. Kenapa nggak masuk aja? Dari situ Dek, kakak sudah menilai bahwa kamu itu pacarnya bukan orang yang baik-baik. Loh, tunggu Kak, kakak ini salah paham. Pacar Ade itu bukan cowok nggak baik-baik. Jadi gini Kak, kenapa Ade nggak bawa pacar Ade itu masuk ke sini dan buat kenalan atau pamitan sama kakak? Ade ini takut Kak, Ade takut dimarahin sama kakak. Aduh Ya daripada kamu diturunin di pinggir jalan, apa gak lebih berisiko? Kalau nanti ada tetangga yang lihat kamu berduaan sama cowok di pinggir jalan, Iya tapi kan nanti orang-orang pasti mikirnya kakak yang malu, nanti kakak yang nggak bisa mendidik kamu gitu. Kak, mungkin gini Kak Devi itu nggak mau pacarnya dibawa masuk ke dalam, terus maunya diturunin di pinggir jalan. Soalnya kalau di dalam rumah takutnya nggak bisa dicium. Astagfirullahaladzim, Dek Hikmah kamu keterlaluan banget ya. Kapan kakak ini dicium? Kak demi Allah Kakak Kak. nggak nyangka Dek, kamu itu seperti itu. Padahal dari kecil kakak itu nggak pernah ngajarin kamu seperti itu. Dek Hikmah kamu Dan keterlaluan. kakak itu nggak pernah ngajarin yang jelek. Benar nggak Tapi Dek? sumpah demi Allah Ade nggak pernah dicium sama Mas Agung. Jangan bawa nama-nama Allah. Tapi Kak beneran Kak Ade nggak pernah dicium, Ade nggak pernah ngapa-ngapain. Kak, jangan mudah percaya sama omongan Mbak Devi. Adek yakin Kak, Mbak Devi ini cuma nutup-nutupin. Ya Allah, Gini Kak, aja, sumpah, Kak. Kakak itu harus mikir panjang, harus mikir ke depannya. Takutnya nanti Mbak Devi ini malah ngelonjak. Takutnya malah dia itu nanti hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim Kak, Bisa enggak Kak, dibiarin. nggak mungkin. Ade nggak mungkin hamil di luar nikah. Dek Hikmah. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Astagfirullahaladzim Kak. Udah Dek, Ade berani janji Kak. Ade berani maafin janji. kakak kali ini. Kakak entah pun tega sama kamu ataupun kejam, kakak terpaksa lagu ini. Mending kamu pergi dari rumah sini. Pergi. Iya Kak, bener Kak. Pergi gimana Kak? Ya kamu pergi dari rumah ini, kamu angkat kaki dari rumah ini. Kak, daripada Kakak nanti ikut takut. Nanti nama kakak itu jelek di desa ini gara-gara kamu. Kak, bener Ya Kak, ampun, mau Kak. ditaruh di mana muka kakak nanti kalau misalkan kakak itu punya adik yang hamil di luar nikah? Ya Kak, jangan sampai Nauzubillah min zalik, Dek. Ya Allah Kak, nggak mungkin Kak. Ade nggak mungkin ngelakuin itu. Ade nggak mungkin malu-maluin kakak. Ade Gak janji. bisa Dek. Kakak sudah terlanjur kecewa. Astagfirullahaladzim. Lagian kakak itu nggak perlu mikir panjang lebar. Kan Mbak Devi ini cuma saudara tiri, bukan saudara kandung. Mbak Devi Ya sekarang Allah. udah nggak berhak tinggal di sini. Tapi kan rumah ini rumah peninggalan ayah aku juga. Aku juga punya hak dong di sini. Tapi yang lebih punya hak itu kakak. Karena kakak yang tertua di keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Dekma, ambil barang-barang dan baju Dek Devi. Iya Kak. Tapi Dek Hikmah, ya Allah Kak, Ade mohon maafin Ade Kak. Enggak. Ade memang salah. Kesalahan Kak. kamu fatal, Dek. Iya Ade tahu. Kamu tahu Kak. sendiri kakak seperti apa. Sekalipun kakak kecewa, kakak bakal hilang respect. Ya Allah Kak, tapi jangan usir juga Kak. Ade mau tinggal di mana Makanya. Kak? Jangan kamu sia-siakan kepercayaan kakak. Kak, Ade janji. Kepercayaan itu penting, Dek. Ade nggak bakal ngulang lagi Kak. Ade janji Kak. Gak mau, kakak sudah merasa dikecewakan dan terkhianati. Kak, Ade mohon. Mbak Devi, bawa Astagfirullahaladzim. baju-bajunya. Tapi ingat ya, segitu aja. Soalnya baju-baju yang di dalam mau dipakai sama adek. Astagfirullahaladzim, Dek Hikmah, kamu keterlaluan banget ya. Cepat kamu pergi dari sini. Sebelum kakak murka. Apa yang ada Hikmah omongin itu semuanya fitnah Kak. Pergi! Kak, nggak ada nggak fitnah, adek beneran. Kak, Pergi! Ade mau tinggal di mana? Gak peduli. Udahlah, kamu tuh nggak usah nangis-nangis, cepet pergi. Tapi Kak, Pergi, Dek. Pergi sebelum kakak bener-bener murka.
Ya Allah, kenapa saudara aku semuanya tega sama aku? Apa yang aku lakuin ini? Apa memang benar-benar bikin malu mereka? Aku gak ngelakuin apa-apa. Dengan juga teganya deh Hikmah ngefitnah aku, dicium sama pacar aku. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan mereka memang gak mau aku ada di rumah itu? Ya Allah, terus hamba harus kemana ini? Hamba udah gak punya siapa-siapa. Wah, kak, makasih banyak kak. Kakak keren banget deh. Keren. Iyalah. Masa iya kakak keren seperti ini, Dek? Apa enggak keterlaluan, Dek? Enggak kak. Lagian kakak ngapain sih mikirin Mbak Devi? Mbak Devi itu cuman saudara tiri. Ingat, saudara tiri. Kalau adik ini adik kandung kakak. Jadi kakak itu harus mikirin adik. Iya, kakak tahu, kakak paham. Kakak cuman bilang sama kamu, apa enggak keterlaluan kakak seperti itu cuman. Enggak keterlaluan. Duh, makasih. Enggak jadi peluk. Kakak soalnya bau. Bau. Tapi makasih banyak ya kak. Iya. Nah, pokoknya gimana pun caranya, adik itu mau bikin Mas Agung itu jadi pacar adik lagi. Aduh, itu terserah kamu, Dek. Yang terpenting kakak cuma bisa support kamu. Iya tenang aja. Lagian nanti kalau adik nikah, kehidupan adik enak, kan kakak nanti juga ikut enak hidupnya. Kakak minta apa aja pasti adik turutin. Iya. Tapi itu nanti Dek Devi mau tidur di mana ya, Dek? Udah nggak usah dipikirin. Ya udah, Yuk, bikin sop kaki buat kakak sana. Iya. Kakak lapar. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini ya kakaknya? Duh. Permisi, Mas. Iya, Mas. Ada apa ya? Saya ada perlunya sama Devi, Mas. Masnya ini kakaknya Devi. Iya benar. Saya ini kakaknya si Devi. Perkenalkan, Mas. Saya pacarnya si Devi, namanya Agung. Oh, jadi kamu pacarnya Dek Devi? Iya, Mas. Saya mau ngajak Devi jalan-jalan, Mas. Tapi percuma. Devinya sudah saya usir. Hah? Usir? Iya. Emangnya ada apa ya, Mas? Kok Devi diusir? Ada masalah keluarga. Ya, Dek. Nih, ada pacarnya Dek Devi katanya. Ini Hikmah kan? Iya, ini Mas Agung kan? Iya, bentar. Kok kamu keluar dari rumah ini? Kamu ngapain di sini, Hikmah? Ya aku ada di sini karena ini rumah aku, Mas. Hah? Oh iya, Mas Agung datang ke sini pasti mau jemput Mbak Devi ya? Iya Hikmah. Aku mau jemput Devi. Tapi tunggu. Kamu kok manggil Mbak Devi? Emang kamu ini siapanya Devi? Ya aku ini adik tirinya Mbak Devi, Mas. Hah? Adik tirinya? Iya. Iya benar. Hikmah ini adik tirinya Dek Devi. Kamu barusan pasti mau tanya kan sama kakak? Bener kak? Iya. Ya udah kakak bilang dulu bener. Berarti rumah ini bukan punya Devi? Ya bukanlah. Mbak Devi itu cuma numpang di sini. Asal Mas Agung tahu ya. Walaupun Mbak Devi itu numpang di sini, tapi Mbak Devi itu nggak tahu diri. Dia itu selalu bikin masalah, selalu bikin onar. Sampai-sampai Kak Kevin itu udah nggak tahan lagi ngurusin Mbak Devi itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, si Devi pergi kemana ya Hikmah? Loh, Ya kita Agung, nggak tahu, Mas. namanya orang diusir. Kamu kok malah tanya sama yang ngusir? Gimana sih kamu ini? Iya, takutnya si Devi itu bilang sama
Kak Kevin dan juga kamu Hikmah kalau Aduh. Devi itu pergi kemana. Enggak Mas Agung, Mbak Devi tuh nggak bilang. Lagian ya, kita itu nggak mau tahu lagi soal Mbak Devi. Pokoknya kita nggak pengen ikut campur urusan Mbak Devi. Kita itu pengen tenang hidup berdua ya kan Kak? Iya betul. Cuh, aku harus nyari kemana lagi nih? Kalau di sini gak ada. Terus saudara yang lain, si Devi masih ada kan? Nggak ada, Mas Agung. Jagung. Mas Agung kok sampai khawatir kayak gitu sih? Emangnya Mas Agung nggak tahu ya, Mbak Devi itu suka ngambil sesuatu. Ya intinya dia itu panjang tangan gitu. Apa? Makanya sama kakak dia itu diusir. Mas Agung, udah deh, nggak usah khawatir kayak gitu. Masa iya khawatir sama maling? Oh, beneran Devi kayak gitu? Iya benar iyalah, Dek Agung. Waduh. Emangnya kamu nggak percaya sama omongan kakak? Iya bukan nggak percaya Kak. Cuman saya ini nggak nyangka aja. Aduh, kasihan banget ya Mas Agung. Ternyata selama ini Mas Agung pacaran sama maling. Udah jangan diulang-ulang Dik mah. Ya habisnya ada itu kesel Kak. Ya udah mending gini. Kalian ngobrol aja dulu berdua. Kakak masih ada kerjaan yang harus diselesaikan, Dek. Tempe orek-orek masih ada di kulkas. Masih, terus sambelnya juga ada di lemari. Oh ya udah, sayur pare. Tinggal dikit. Udah, biar kakak yang goreng ntar lagi ya. Iya, Kalian Kak. ngobrol aja dulu. Kamu nggak mau minum apa? Oh enggak Kak, nggak usah. Ya udah nggak apa-apa kakak juga. Capek mau bikin. Iya ya Kak. Mas Agung, kok masih sedih gitu sih mukanya? Udah Mas, kalau orang kayak gitu nggak perlu disedihin, nggak perlu dicari. Bukan sedih mah. Cuman aku kaget aja. Ternyata Devi kayak gitu orangnya. Ya iya, Mbak Devi itu beda jauh sama aku. Kalau aku nggak kayak gitu. Oh iya Mas Agung, aduh sampai lupa. Mas Agung apa kabar? Kabar aku baik. Kalau kamu gimana? Ya kabar aku juga baik. Syukur deh kalau gitu. By the way, kalau dilihat-lihat, Mas Agung sekarang makin ganteng deh. Kamu bisa aja Hikmah ngerayu aku. Ya, tapi kamu juga tambah cantik, terus tambah putih lagi. Aduh, iya Mas, bisa aja ngomong kayak gitu. Ngomong-ngomong, kamu udah berkeluarga atau gimana? Hah? Berkeluarga? Aduh, belum Mas Agung. Pacar aja belum punya. Masa sih Hikmah? Oh, wanita cantik kamu masih belum punya pasangan? Ya serius Mas Agung. Emang muka aku kayak tampang-tampang ibu-ibu yang udah nikah gitu ya? Bukan kayak gitu maksud aku. Maksud aku gini Hikmah, kita kan dari lulus SMA kan udah lama nih, hampir 5 tahunan kan? Iya. Ya takutnya kamu ini udah berkeluarga kayak atau gimana? Kan kita ini udah lama gak ketemu. Belum Mas Agung. Ya banyak sih orang yang mau ngelamar aku. Cuman gimana ya Mas? Hati aku itu nggak bisa dibohongin Mas. Aku tuh nggak bisa move on sama seseorang. Oh, kamu ini lagi ngejaga hati kamu buat orang. Ya gitu deh. Oh, iya, aku tahu, aku ngerti. Wah, berarti kamu ini hatinya setia banget. Ya iya dong Mas Agung. Aku itu ya Mas Agung orangnya kalau udah cinta sama satu orang itu ya pokoknya pasti setia gitu. Kalau semisal laki-laki itu ada di sini, mungkin dia itu pasti bersujud sama kamu. Soalnya wanita seperti kamu ini jarang Hikmah kayak gitu. Iya, emang laki-laki yang aku maksud itu yang ada di depan aku. Hah? Di depan aku? Aduh, Mas Agung. Maksudnya aku gitu? Aduh, gimana ya? Bisa aja Hikmah. Udah terlanjur juga. Aduh, ya kalau boleh jujur, aku itu dari dulu sampai sekarang nggak bisa move on sama Mas Agung. Apalagi lihat Mas Agung tambah ganteng. Aduh. Ya gimana ya? Pasti kamu bercanda kan? Masa iya? Kita udah lama putus, sampai sekarang kamu masih punya rasa sama aku. Ya ampun Mas Ya Agung. soalnya aku tahu Hikmah di SMA kan, kamu tahu sendiri yang suka sama kamu tuh banyak. Ya cuman kamu ini ya
jadi pacar aku. Ke yang lain kamu ditolak terus. Iya, tapi kan Mas Agung tahu sendiri, aku itu dari dulu orangnya setia. Mas Agung dulu mutusin aku kan gara-gara cemburu. Mas Agung tuh cemburunya nggak jelas, cemburu sama si Robi. Padahal aku sama Robi tuh nggak ada apa-apa. Cuman Robinya aja yang selalu ngasih coklat sama aku. Aku malah diputusin sama orang yang aku sayang. Berarti yang kamu ngomongin barusan ini serius Hikmah? Ya serius lah Mas Agung, ngapain aku bercanda. Tapi sayangnya orang yang aku sayang sekarang, sayangnya malah pacaran sama Mbak Tiri aku. Hikmah, udah kamu nggak usah bahas si Devi. Ya kalau boleh jujur, aku sekarang udah risih sama si Devi. Berarti selama ini aku pacaran sama maling dong. Ya iyalah Mas Agung, untung aja Mas Agung itu aku kasih tahu. Kalau enggak bisa-bisa nanti Mas Agung punya istri yang panjang tangan, istri yang maling. Iya Hikmah, makasih ya sebelumnya kamu udah ngasih tahu aku kalau Mbak Tiri kamu itu maling. Tapi kalau boleh jujur, semenjak kamu ngomong kayak gitu barusan, hati aku bergetar Hikmah. Hah? Bergetar Mas? Iya Hikmah, ya habisnya kan kita ini kan udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu. Ya gimana ya Mas, sebenarnya aku tuh tadi keceplosan ngomong kayak gitu. Ya sebenarnya kalau boleh jujur aku tuh malu. Masa iya perempuan ngomong kayak gitu? Iya sekarang nggak apa-apa meskipun perempuan duluan yang ngomong. Kan zamannya bukan zaman SMA lagi. Kalau di zaman SMA baru laki-lakinya itu harus ngomong duluan kalau suka sama wanita, ya kan? Iya Mas Agung. Tapi ngomong-ngomong jangan keras-keras. Takutnya kakak kamu denger aku nggak enak. Iya tenang aja. Kakak kamu lucu ya. Tadi awal-awal sih ya aku ngeliat mukanya, ya aku takut mukanya sangar. Gak taunya lucu. Iya Mas Agung, kalau Kak Kevin itu orangnya emang dari luar aja kelihatan ya keras, aslinya enggak, hatinya tuh kayak Hello Kitty. Iya bener. Oh iya Mas Agung, kita lama banget ya nggak ketemu. Aku jadi kangen deh masa-masa kita pacaran dulu. Iya sih, aku juga kangen Hikmah. Apalagi pas waktu hujan-hujanan kita naik sepeda, ya kan? Iya. Aduh, Mas Agung pernah nggak sewaktu-waktu ingat aku terus lihat foto aku kayak atau apa gitu? Kalau aku ya Mas, kalau boleh jujur, aku tuh sering lihat foto Mas Agung. Soalnya di dompet aku tuh ada foto Mas Agung yang kecil. Sampai sekarang? Iya. Iya kalau aku sih dompet gak ada Hikmah, soalnya aku pernah kecopetan. Ya kalau gitu. Foto kamu ya ada di dompet itu. Tapi kalau masalah aku pernah inget, ya aku pernah lah, soalnya kan kamu mantan terindah aku. Terus aku pernah denger parfum yang sering kamu pakai, tapi dipakai orang lain. Dari itu aku inget kamu. Parfum yang namanya Lily itu. Nah bener. Wah, ini kan parfum si Hikmah. Ya dari itu aku inget kamu. Aduh, iya Mas Agung. Aduh, gimana ya Mas Agung? Jadi lucu kita nostalgia kayak gini. Iya. Ya tapi aku tuh sedih banget. Soalnya pasti sampai sekarang Mas Agung itu tetap nggak bisa move on ya sama Mbak Devi. Kalau masalah move onnya kayaknya udah deh. Soalnya aku paling nggak suka sama orang yang panjang tangan. Berarti sekarang udah nggak ada rasa gitu? Iya, aku udah gak ada rasa sama si Mbak Tiri kamu itu. Kalau kayak gitu, gimana kalau kita balikan? Apa? Balikan Hikmah? Iya. Kamu ini serius? Iya serius lah Mas Agung. Ya tapi kan aku belum tahu Mas Agung itu mau atau enggak. Takutnya Mas Agung nggak mau, aku jadi malu nanti. Kalau boleh jujur, sebenarnya sih aku juga mau balikan sama kamu. Cuman aku gak enak aja Hikmah. Kan aku ini mantannya Mbak Tiri kamu. Aduh Mas Agung, udahlah Mas Agung, nggak usah mikirin Mbak Devi. Lagian Mbak Devi itu orang lain. Dia itu bukan saudara kandung aku, bukan saudara sama aku. Dia itu cuman orang luar, dia itu saudara tiri. Jadi nggak perlu mikirin Mbak Devi. Yang penting sekarang
kita berdua ya bisa balikan gitu. Emang Mas Agung nggak takut ya aku itu diambil orang atau jadi istri orang kek? Gak takut emangnya? Iya, awal-awal sih aku gak kepikiran kayak gitu, Hikmah. Cuman kalau sekarang kamu ngomong kayak gitu, kamu membalikan sama aku, kamu masih sayang sama aku, ya aku sedikit takut kehilangan kamu. Iya Mas Agung, kalau boleh jujur ya Mas Agung, aku pernah pacaran sama seseorang. Cuman rasanya tuh beda, nggak sama kayak kalau aku pacaran sama Mas Agung. Dari cara ngobrolnya, terus ya kalau misalkan aku sama Mas Agung, kalau ada di dekat Mas Agung, hati aku tuh kayak yang bergetar gitu Mas, berdebar-debar. Aku juga seperti itu, Hikmah. Kalau ngomong sama kamu kayaknya nyambung terus. Ada topik yang bakal kita omongin gitu. Iya Mas, apa jangan-jangan kita ini jodoh ya? Iya, mungkin. Iya, Hikmah. Cuman Tuhan itu ya mempertemukan aku sama kamu lewat mbak tiri kamu. Iya, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa ketemu, terus bisa balikan. Berarti ini sekarang udah resmi balikan? Ya, iya. Kalau aku sih maunya kayak gitu, sayang. Iya, aku juga maunya seperti itu, sayang. Aduh, aku jadi salting deh. Mas, ini pipi aku pasti merah ya? Ya, kamu kan memang seperti itu. Kalau sudah malu pasti pipinya merah. Iya, ya udahlah. Yang penting sekarang kita balikan ya sayang. Iya sayang, kita balikan. Berarti kita dari sekarang manggil sayang aja. Iya sayang. Aduh, aku bahagia banget deh bisa balikan sama kamu. Iya sayang, aku juga bahagia. Ya udah deh kalau kayak gitu. Berarti kita kan udah resmi nih. Kita balikan. Aku mau pulang dulu. Aku masih ada kepentingan. Yang penting sekarang kita kan udah balikan. Iya sayang, nggak apa-apa kalau kamu masih ada urusan. Besok atau kapan kamu kesini lagi ya, nanti kita jalan-jalan. Iya ya udah aku pamit pulang. Iya hati-hati ya sayangku, cintaku. Iya, kamu langsung masuk aja, kamu jangan nungguin aku di sini. Iya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya sayang. Iya. Jangan ngebut-ngebut ya. Ya. Mah. Oh iya Samsul. Iya bos. Kata si Agung, lokasinya ini di sini dan lahan yang bakal dijual ini dan di sebelah sana. Wah, lokasinya sangat strategis bos. Iya, lokasinya sangat strategis banget. Cuman masalahnya ini si Agung kemana? Saya juga gak tahu bos. Tapi bos Danan sebelumnya sudah janjian kan sama Mas Agung? Sudah kok Samsul. Aku sudah janjian sama si Agung. Cuman ini sekarang Agungnya kemana ya? Mungkin Mas Agung sudah perjalanan ke sini bos. Bos benar. Tapi masa iya sih Agung itu nggak konsisten? Masa aku duluan yang datang? Iya bener bos. Gimana saya coba telepon aja bos? Iya bos. Boleh. Ya udah, kamu telepon si Agung. Kamu di sini ya sama si Gogon. Aku mau duduk di sana aja. Nanti kalian biar langsung kelihatan sama si Agung. Iya bos, ya bos. Saya telepon dulu bos. Oke. Nah, astagfirullahaladzim. Duduk di sini aja deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, Devi. Mas Danang. Ya Allah Devi. Astagfirullahaladzim. Kamu ini bikin aku jantungan aja Devi. Aduh.
ngapain tidur di sini, Devi? Eh, aku numpang tidur. Mas Danang ngapain ada di sini? Kebetulan aku ke desa ini ada kepentingan, Devi. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini kok bisa tidur di sini? Aku numpang tidur Mas di sini. Hah? Numpang tidur? Iya Mas. Kok bisa kamu numpang tidur di sini? Emangnya kamu nggak punya rumah? Rumah ada Mas. Ya terus ngapain di sini? Ini tas siapa? Tas aku Mas. Loh, Devi, kok aneh sih Devi? Emangnya kamu pergi dari luar kota baru datang gitu, terus capek tidur di sini gitu? Gimana ya Mas? Sebenarnya Loh, kok kamu mau nangis? aku diusir dari rumah Mas sama Hah? saudara tiri aku. Diusir? Loh. Diusir gimana kata kamu, Dev? Jadi masalahnya cuma karena masalah sepele Mas. Aku itu diantarin pulang sama pacar aku. Terus? Dan adik aku tahu, tapi adik aku ngomong yang enggak sama kakak tiri aku. Cuma gara-gara itu? Iya Mas, aku takut nanti aku jadi aib buat keluarga. Makanya itu aku diusir dari rumah itu. Padahal Mas, itu rumah peninggalan bapak aku juga punya hak di sana. Astagfirullah. Iya, kalau masalah itu sih, itu kan memang urusan keluarga kamu, Dev. Cuman ini nggak masuk akal banget, Dev. Cuma gara-gara seperti itu kamu sampai diusir dari rumah kamu. Kamu berarti habis bermalam di sini? Iya Ya Mas. Allah, Devi. Aku udah nggak tahu harus kemana. Waduh. Aku aja sekarang nggak punya siapa-siapa. Padahal aku udah janji aku nggak bakal bikin malu mereka, Mas. Tunggu dulu. Kamu di alam sadar tapi tidur di sini? Iya Mas. Makanya Sebelah sana itu tuh kuburan loh, Devi. aku kan pakai kardus-kardus kayak gini, Mas. Itu semua biar orang nggak tahu kalau ada yang tidur, Mas. Aku takut kan aku perempuan. Devi. Kamu yang sabar ya, Devi. Ya semua ini pasti ada hikmahnya. Terus ini rencana kamu mau kemana? Aku juga nggak tahu aku mau kemana, Mas. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Aku bingung. Loh, kamu ini gimana sih, Devi? Kalau kamu nggak punya tujuan, kenapa kamu ini mau pergi dari rumah kamu? Apa kamu ini nggak coba membujuk keluarga kamu biar kamu ini nggak diusir? Udah Mas, udah. Aku malah udah bilang minta maaf sama mereka. Aku juga udah janji kalau aku nggak bakal bikin aib di keluarga. Cuman mereka tetap aja ngusir aku, Mas. Oh, gitu ya, Devi. Ya Allah, Devi. Duh, aku ini nggak bisa bayangkan gimana perilaku keluarga kamu. Apa mereka itu nggak mikir sama keselamatan kamu juga ya? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku juga bingung. Kenapa mereka bisa setega itu sama aku? Dan lebih parahnya lagi, Mas, mereka itu menganggap aku cuma saudara tiri. Aku kira mereka menganggap aku itu saudara-saudara, Mas. Iya, Devi. Kamu yang sabar ya. Kamu harus tabah ngejalanin ini semua. Gini aja deh. Gimana kalau semisal aku bantu kamu? Bantu gimana maksudnya, Mas? Gini, Devi. Daripada kamu ini luntang-lantung di jalan, kamu nggak ada tujuan. Aku juga mau memikirkan keselamatan kamu ini seperti apa. Kamu ikut aku ya. Nanti aku carikan tempat tinggal buat kamu. Enggak, Mas Danang, enggak. Aku nggak mau ngerepotin Mas Danang. Dev, kamu tahu kan aku ini mantan kamu. Ya, aku sedikit banyak ya. Aku masih respect sama kamu, Devi. Ya, tapi aku nggak mau ngerepotin Mas Danang. Loh, Dev, aku nggak ngerasa kamu ini ngerepotin. Aku kan yang ngajak kamu.
Iya Mas, aku tahu. Tapi aku malu Mas. Dev, kamu ini nggak perlu malu. Sekarang pikirkan, kalau kamu luntang-lantung di jalan, terus terjadi apa-apa sama kamu, nauzubillah min dzalik ya Devi, apa kamu ini nggak ngerasa dirugikan nanti? Iya sih Mas. Cuman gimana ya Mas? Ya munafik lah Mas kalau aku nggak mau atas tawaran Mas Danang. Cuman kembali lagi perkataanku yang di awal Mas. Aku nggak mau ngerepotin Mas Danang. Aduh, udahlah Devi, udahlah, kamu nggak usah memikirkan kamu ngerepotin anakku. Enggak, aku nggak ngerasa direpotin sama kamu. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ya. Tapi emang Mas Danang yakin Mas? Dev, aku yakin kok 100% Devi, aku ini yakin. Aku janji deh Mas, aku sambil mau cari kerjaan ya, biar nanti aku ganti semua pertolongan Mas Danang. Udah, nggak perlu Devi, nggak perlu. Ya, kamu sekarang yang tenang. Ada aku yang membantu kamu. Yang terpenting, kamu percaya sama aku, ya? Iya Mas, makasih banyak ya Mas Danang. Makasih Mas Danang udah baik sama aku. Udahlah, nggak usah sampai sebegitunya. Kayak Iya, ke siapa aja. Ya kan kita udah lama nggak ketemu Mas. Iya. Ya, Mas Danang masih baik. Wah, ini adik tiri aku Mas. Hah? Mbak Devi ngapain masih ada di desa ini? Mbak, apa jangan-jangan Mbak Devi itu pengen dikasihanin? Nanti biar Kak Kevin itu nyuruh Kak Devi pulang lagi ke rumah? Enggak ya, enggak ada. Kak Devi itu nggak boleh berpikiran kayak gitu. Oh, maaf sebelumnya Mbak. Benar, Mbak ini saudara tirinya Devi. Iya benar, emangnya kenapa? Mbak, kok tega banget sih Mbak ngusir Devi seperti itu? Mbak tahu nggak? Mbak sadar nggak? Devi ini bermalam di sini Mbak. Apa Mbak ini nggak memikirkan keselamatan Mbak Devi ini? Iya, ngapain mau mikirin? Lagian ya, Mbak Devi itu cuman saudara tiri. Astagfirullahaladzim. Mbak, sekalipun Devi ini saudara tiri kamu seharusnya nggak boleh seperti ini. Sekarang gini aja deh. Gimana kalau misalkan yang diusir itu kamu? Kamu terima atau enggak? Ya nggak mungkin lah. Asal kamu tahu ya, aku itu adik kesayangannya Kak Kevin. Jadi nggak mungkin aku diusir. Lagian juga, kamu itu siapa ikut campur urusan ini? Aku mantan si Devi. Hah? Kenapa emangnya? Mantannya? Iya. Iya udah nggak apa-apa. Mbak Devi, berarti Mbak Devi ini benar-benar wanita murahan ya. Kemarin pacaran di rumah, diturunin di pinggir jalan. Terus ini berduaan di tempat kayak gini. Ini tempat sepi loh Mbak. Mbak, maaf ya. Saya tahu sama Devi. Devi ini bukan wanita murahan. Mungkin kamu yang murahan ya. Enggak ya. Jago omongan kamu. Aku tuh bukan wanita murahan. Seharusnya kalau kamu sadar Devi ini lebih tua daripada kamu itu menghormati dan jaga omongan kamu ini. Ya tapi ngapain mau menghormati Mbak Devi? Sekali lagi aku bilang ya sama kamu, Mbak Devi itu nggak pantas dihormati karena dia itu cuma saudara tiri. Dev, Udah. sepertinya bener Dev. Udah. Kamu seharusnya ikut aku Dev. Kalau kamu masih berkumpul dengan mereka, hidup kamu gak bakal ramah. Kamu bakal kurus dan tertekan di sana. Lagian siapa yang ingin mengajak Mbak Devi ini kumpul di keluarga kita lagi? Nggak ada ya. Yang ada nanti Mbak Devi itu jadi beban, tambah banyak pengeluaran, terus bikin malu-malu keluarga. Udah ya Dek, cukup ya. Dari kemarin kamu itu cuma ngerendahin kakak. Enggak kok, nggak akan pernah kembali lagi. Aku kesana nggak akan pernah kembali lagi. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Kalau Mbak Devi kembali, pokoknya ya Ade itu nggak terima. Mending Ade aja nanti yang kabur dari rumah. Tenang aja. Devi akan ikut saya. Saya akan menyediakan tempat tinggal untuk Devi yang lebih baik dan aman. Tidak seperti di tempat keluarga tirinya. Ngerti kamu? Ya tapi ingat, kalau misalkan nanti Devi ini menjadi orang sukses, jangan sekali-kali kamu mengakui Devi ini sebagai saudara kamu. Ingat ya, karma itu berlaku. Ya tapi seharusnya kamu tuh mikir Mas. Ngapain mau bawa Mbak Devi ini? Ya emangnya kenapa? Kok kamu nyuruh aku mikir? Kamu aja aku suruh mikir gak mau. Siapa kamu? Ya gimana ya? Aku tuh cuma mau ngasih saran Mas. Takutnya nanti Mbak Devi ini malah jadi beban buat kamu. Aku gak peduli. Gak peduli Devi mau jadi beban seperti apa. Aku gak peduli. Udah ya Dek. Ya kan Mbak Devi udah nggak mau balik lagi ke rumah itu. Mbak Devi cuma numpang istirahat di sini. Apa salah aja sih?
Ini dia. Mas Agung. Kamu Bos, kenal sama Mas saya Agung? minta maaf bos, saya telat. Loh, Devi? Sayang. Sayang, Oh, bentar. sayang gimana maksudnya? Mas Agung, kamu kenal sama Mas Agung, Dek? Ya kenal lah. Mas Agung itu mantan adek. Tapi sekarang kita itu udah balikan. Kita pacaran lagi. Ya kan sayang? Iya ya, bentar. Iya gimana? Kamu ngapain di sini? Aku diusir Mas dari rumah. Oh. Gara-gara aku diantarin sampai depan rumah sama kamu. Beneran kamu pacaran sama adik aku? Oh. Ya Allah deh, keterlaluan banget ya kamu. Kamu udah ngusir Mbak dari rumah. Sekarang kamu tega-teganya ngambil Mas Agung. Devi. Dan kamu juga gak pernah bilang kalau Mas Agung itu mantan kamu. Devi, aku minta maaf. Aku gak ada kata putus dari kamu. Cuman kayaknya aku gak bisa sama kamu. Soalnya aku gak suka sama wanita yang panjang tangan. Panjang tangan? Panjang tangan apa, Mas? Loh. Aku gak pernah nyuri apa-apa kok. Iya, aku juga gak tahu, Devi. Cuman aku dengar cerita dari Hikmah kalau kamu ini panjang tangan. Astagfirullahaladzim, Dek. Punya salah apa Mbak ini sama kamu? Bisa-bisanya ya kamu udah ngusir Mbak. Sekarang kamu fitnah Mbak di depan Mas Agung panjang tangan. Ya Allah, Mbak bener-bener gak nyangka kamu setega itu. Mas Agung, sungguh Mas Agung, aku ini gak panjang tangan, aku gak nyuri apa-apa. Iya, aku gak peduli, Devi. Cuman aku tuh pernah bilang kan sama kamu kalau aku itu risih sama wanita panjang tangan. Dan juga Hikmah tuh ngusir kamu gara-gara kamu kayak gini. Kamu sering bikin masalah. Gong, Ya udah, aku tinggalin aja kamu. Iya, Bos. kamu ini budak apa? Saya iya ya, maaf Bos. Aku tahu Devi, Gong. Karena Devi ini mantan aku. Iya, Bos. Kamu kalau ngomong Devi panjang tangan, aku tampar lagi mulut kamu. Bukan saya yang ngomong, Bos. Cuman yang saya dengar memang seperti itu, Bos. Hikmah bilang kalau Devi itu panjang tangan, dan juga kakak Hikmah itu bilang juga, Bos, sama saya. Maka dari itu saya menghilang tanpa kabar sama Devi, Bos. Ya seharusnya kamu jangan kayak gitu, Gong. Kamu tahu Devi ini bermalam di sini. Hah? Kamu tidur di sini, Devi? Kamu ini. Oh, saya minta maaf, Bos. Terus segampang itu kamu mempercayai omongan dari orang ini. Orang ini aja barusan ngomongnya memang sudah nggak bener. Aku nggak percaya sama kamu. Dan kamu, Gung, kok bisa secepat itu tiba-tiba kamu ini putusin si Devi? Nggak putus sama si Devi, terus kamu sama adiknya ini. Waduh, Mas, laki-laki macam Mas. apa? Kamu diem ya? Oh. Saya nggak ada urusan sama kamu. Ya, saya awalnya nggak percaya, Bos, kalau si Devi itu panjang tangan. Terus Hikmah itu bilang sama saya, sekarang gini Mas Agung, kalau semisal Mbak Devi itu gak panjang tangan, ngapain kita usir? Ya, Bilang itu gitu, masalahnya, Bos. Mas. Kata mereka aku diusir karena aku tuh bikin malu. Diantarin sama kamu sampai depan rumah. Tapi sekarang mereka bilang sama kamu kalau aku panjang tangan. Berarti Astagfirullahaladzim. kamu bohong sayang sama aku. Sayang, aku tuh nggak bohong sayang. Aku tuh beneran. Lagian kamu ngapain sih mikirin dia? Sayang, kita sekarang udah pacaran. Jadi kamu tuh nggak perlu mikirin Mbak Devi. Iya, nggak perlu. Kamu nggak perlu mikirin Devi lagi. Devi akan menjadi tanggung jawab aku. Aku bakal melindungi si Devi. Aku nggak nyangka ya, orang kepercayaan aku ini tingkah lakunya seperti ini. Oh, saya minta maaf, Bos. Udahlah, Gong. Masalah lahan ini biar aku urus sendiri. Oh, Bakal beli aku sendiri. Mulai sekarang kamu bukan anak buah aku lagi. Kamu aku pecat. Bos, ini kan bukan salah saya, Bos. Saya juga gak tahu, Bos. Hikmah, kamu ini bohongin aku ya. Aku sampai kehilangan pekerjaan ini. Ya udah. Oh, Bos, Kamu tolong, Bos. perbaiki aja hubungan sama ini. Bos, tolong, Bos, maafin saya, Bos. Devi, Bos Danang. ingat ya. Devi bukan siapa-siapa kamu lagi. Ngerti kamu? Bos, saya minta maaf, Bos. Oh, Devi, aku minta maaf. Aku bener-bener gak tahu, Devi. Devi, cek. Ayo, Devi. Siapa, Bos? Iya, Bos. Wanita ini siapa? Ini Devi, mantan aku. Hah? Mantan Bos Danang? Iya. Loh, Devi. Ada di sini, Bos. iya, Bos. Ceritanya panjang. Biar aku cerita di rumah aja. Iya, Bos. Oh ya, Devi. Sekarang kamu ikut aku aja ke rumah, ya? Tapi apa beneran Mas Danang? Beneran, Devi? Apa Mas Danang nggak mau pikir-pikir lagi? Enggak, Devi, enggak. Ya udah. Ini. Kamu taruh di bagasi. Iya, Cepetan. Bos. Yaudah, Devi. Ayo.
Ayo Pak Sarul. Hikmah, kamu ini kurang ajar banget ya. Kamu ngefitnah Devi kayak gitu. Hikmah, jujur, sebenarnya aku ini cinta sama si Devi. Tapi ketika kamu ngomong kayak gitu, aku ini udah risih sama si Devi. Gak tahunya Oh, saya kamu yang bohong. Saya- Kamu dengar sendiri kan? Pak Danang itu bos aku. Dan dia sudah tidak percaya lagi sama aku. ya Aku minta kehilangan maaf, pekerjaan. sayang. Oh, aku ngelakuin hal ini karena aku sayang sama kamu. Aku pengen balikan sama kamu. Oh, Kalau sayang. kamu sayang sama aku, gak gini juga caranya, Hikmah. Ya. Kalau kayak gini gimana? Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan Devi. Padahal Devi tuh gak salah sama aku. Sayang, aku minta maaf sayang. Udah dong, kamu jangan mikirin Mbak Devi lagi. Lagian, udah ada aku di sini. Nanti Bukan soal itu. Dengan kamu minta maaf, apa pekerjaan itu kembali lagi sama aku? Enggak kan? Ya, emang Bos Danang udah marah besar sama aku. Iya. Asal kamu tahu, aku sudah menjadi kepercayaan Bos Danang. Aku kerja sama dia udah lama. Ya, aku nanti bantuin kamu cari kerja deh. Aku minta maaf sayang, kamu jangan marah dong. Enggak. Kalau kayak gini ceritanya, kayaknya aku gak bisa deh balikan sama kamu. Takutnya di kemudian hari kamu tuh berubah dan kamu ninggalin aku. Enggak kok Mulai sayang. sekarang, aku bukan pacar kamu lagi. Permisi. Sayang, jangan gitu dong sayang. Sayang.